Salam jumpa, kembali lagi dengan saya Michael. Hari ini saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman, kepada pelaku bisnis, kepada pemilik bisnis, dan kepada profesional muda, dan kepada teman-teman lainnya. Hari ini saya akan memberikan inspirasi dengan tema ekonomi bertujuan transendental. Teman-teman, pandemi COVID-19 merupakan alarm wake up call bagi semua manusia. Alam sudah terlalu banyak dieksploitasi, sehingga kerusakan planet telah cukup parah. Maka terjadilah bencana alam, termasuk pandemi ini. Kapitalisme murni merupakan suatu sistem yang tidak lagi relevan. Perlu diimbangi dengan kesadaran tinggi akan sesuatu yang lebih besar, yaitu purpose alias tujuan yang transendental. Tujuan suatu organisasi, termasuk yang bersifat mencari keuntungan seperti bisnis, seringkali mengabaikan tujuan transendentalnya karena lebih mengejar omset. Pada intinya, setiap stakeholder adalah manusia dan kita memiliki sisi spiritual. Bukan dalam arti religius, agamis, namun manusia sebagai kebutuhan satu keutuhan holistik, bukan dipisah-pisahkan antara kebutuhan materi, mental, dan spiritualnya. Dalam buku groundbreaking, The Economics of Higher Purpose, yang ditulis oleh Robert A. Quinn dan Anjan Thakur, mereka punya premis bahwa setiap bisnis telah memiliki fungsi otentik inherent tanpa perlu diciptakan kembali. Inilah fungsi transendental. Kuncinya adalah bagaimana menggali kemampuan setiap individu yang terlibat secara otentik dan menjalankan setiap aktivitas bisnis dengan mengutamakan pemeliharaan planet, bumi, kasih kemanusiaan, dan etika. Keuntungan pasti akan mengikutinya. Jadi, dalam bisnis yang bertujuan transendental, setiap pegawai dipandang sebagai satu kesatuan, bukan hanya dua belah tangan yang digunakan untuk menjual produk. Mereka mempunyai harapan, kelebihan, dan kekuatan tersendiri yang mestinya dapat dibaca di sintesa dengan tujuan perusahaan. Dalam suatu wilayah, sintesa bisa menjadi lebih luas dan lebih solid. Jika bisnis Anda belum mempunyai tujuan yang jelas, mulailah rancang. Setiap organisasi yang mempunyai tujuan transendental yang jelas, ia akan mempunyai jiwa yang menjadi payung bagi culture di dalamnya. So, teman-teman, saya akan memberikan tips bagaimana proses transendental itu dibentuk. Yang pertama, para manajer adalah konektor, communicator. Dengan kesadaran bahwa setiap individu mempunyai bisnis, mempunyai fungsi yang unik dan holistik, maka manajer perlu mampu menerjemahkan bagaimana untuk mengoptimalkan output. Disinilah peran sebagai konektor dan communicator sangat berperan. Yang kedua, para pegawai adalah individu holistik. Pandangan sempit dan negatif bahwa setiap individu hanya mencari gampang dan enaknya sendiri, itu sudah sangat kadaluarsa. Setiap individu punya aspirasi dan pemahaman diri spiritual yang beragam. Namun mereka mempunyai keunikan dan kelebihan yang dapat saling menunjang kerja tim. Para manajer perlu memiliki kemampuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi mereka.
Yang ketiga, setiap keputusan diambil dengan mengindahkan tujuan transendental. Suatu keputusan bisnis yang berhubungan dengan stakeholder, baik eksternal maupun internal, semestinya dipenuhi dengan spirit tujuan transendental. Pertama-tama, tanyakan apakah keputusan tersebut mempunyai dampak negatif terhadap bumi dan kemanusiaan. Apakah itu juga etis? Dengan setiap keputusan bisnis, kondisi planet dapat diperbaiki, bukan diperburuk. Yang keempat, proses belajar berkesinambungan dengan growth mindset. Konsep growth mindset oleh Dr. Carol Dweck telah sangat populer di kalangan manajer dan educator. Intinya adalah setiap insiden baik positif maupun negatif adalah kesempatan untuk belajar. Jadi, suatu kesalahan atau kegagalan merupakan instrumen pembelajaran. Yang kelima, mengingatkan terus akan tujuan transendental secara positif di dalam setiap stakeholder. Suatu organisasi yang baik akan terus menebarkan kebaikan kepada setiap stakeholder dengan membawakan tujuan transendental dalam setiap aktivitas. Diharapkan spirit positif akan terpancar. Ekonomi bertujuan yang transendental ini mungkin terdengar utopis. Namun di era climate change ini sangat dibutuhkan. Sudah saatnya kapitalisme dan tujuan mengambil keuntungan setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya dapat diganti dengan mazhab baru, yaitu yang menjamin kesinambungan bumi, kemanusiaan, dan etika. Umat manusia tidak dapat bertahan selamanya di bumi. Apabila ekonomi masih mengutamakan growth alias pertumbuhan dengan garis lurus ke atas, kita dan planet yang tercinta ini dapat bertahan apabila kita punya kesadaran apa yang kita perbuat, punya dampak bagi keseluruhan bumi dan isinya. Manusia adalah makhluk holistik dan transendental. Kita perlu selalu mengingatkan bahwa hidup kita tidak hanya dipenuhi oleh materi dan lahiriah. Kita adalah makhluk spiritual yang punya kebutuhan yang akan selalu berevolusi agar menjadi makhluk yang lebih baik. We transcend our limitation. Kita bisa melampaui keterbatasan kita. Seek within. Carilah ke dalam. Demikian inspirasi dari saya. Semoga Anda sehat selalu, sukses selalu. Ukir jejakmu. Yes, I can. Keep it a smile. Be the Texas.